Salam tani selalu berinovasi. Saudaraku sekalian, ada beberapa jenis tanah yang kurang mendukung terhadap pertumbuhan tanaman padi. Meskipun tanah di areal tersebut sudah berlumpur dan lumpurnya juga dalam. Tidak hanya lumpur yang dalam, tapi juga diperlukan bahan organik yang baik terhadap pertumbuhan tanaman. Karena akar itu sangat mendukung terhadap pertumbuhan batang ataupun daun. Ya, jadi ada beberapa jenis tanah, ya diantaranya tanah yang kurang mendukung itu tanah yang berwarna kuning ya ataupun putih. Nah, tanah tersebut biasanya ini seperti saya di belakang saya ini tanahnya dalam sekali. Di antara areal yang lain di sini, ini yang paling dalam, ya, lumpurnya yang paling dalam, tapi pertumbuhannya yang sangat kurang baik. Ya, saya amati ya, ini kendalanya di mana? Ternyata jenis tanah di sini ini fosfolik merah kuning. Jadi tanah yang terang ya seperti ini tadinya berwarna kuning sampai abu-abu. Kalau dikeringkan biasanya terkadang berwarna abu-abu, ada juga di beberapa daerah yang berwarna kuning, ada juga yang berwarna putih. Nah, ciri khasnya biasanya kalau diairi dia agak licin. Ya, agak licin ya seperti ini, agak licin. Kita injak. Ya, contoh kita injak. Ini sebenarnya tuh sudah dalam sekali ya, saudaraku sekalian. Ini sudah dalam sekali lumpurnya, tapi ketika ini kekurangan air sedikit saja, sehari atau 2 hari kurang air atau air tidak masuk, itu pertumbuhannya terasa sekali oleh tanaman. Karena perkembangan akar tanaman itu tidak bisa jauh. Jadi tanah yang dalam atau lumpur yang dalam tidak bisa ditembus, akarnya itu tidak mau berkembang. Ya, caranya seperti apa? Berarti ini satu-satu caranya harus ada penambahan bahan organik, baik itu pupuk kandang ataupun arang-arang sekam yang dibakar atau arang jerami ya, atau abu jerami bisa, karena juga mengandung silika nanti sebagai bahan nutrisi buat tanaman. Nah, ini contohnya saya sudah berikan pupuk kandang ya, ini seperti ini di beberapa plot pembibitan, nyatanya berhasil bagus ya. Berarti tidak hanya harus berlumpur, tapi juga harus mengandung bahan organik yang banyak, karena perkembangan akar dia bisa menembus tanah. Tidak sekedar tanah itu empuk ya, tidak sekedar tanah itu mudah ditembus oleh akar, tapi dia perlu juga, karena beberapa bahan organik yang ada di dalam tanah itu sebagai tempat tinggal bakteri ataupun fungi yang menguntungkan buat tanaman, buat pertumbuhan akar ataupun batang dan daun. Nah, di sini saya terapkan beberapa pupuk kandang yang diberikan, baik kandang ayam ataupun kandang sapi dan domba. Ini saya sudah berikan. Ini ada yang kandang domba karena ada ternak domba juga, dimasukkan juga ke sini, sapi dimasukkan ke sini, ayam juga yang dekat dimasukkan ke sini. Nah, pemberiannya waktu kapan? Waktu pengolahan pertama bisa, atau jika pembibitan seperti ini diberikannya ketika mau meratakan tanah supaya si bahan organik tersebut berada di atas permukaan tanah. Jadi akar pada pembibitan ini dia bisa langsung merasakan adanya bahan organik tersebut yang mengandung beberapa unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Nah, buktinya seperti ini belum dipupuk tapi sudah hijau ya. Hijaunya saya rasa dia penyerapan nitrogennya sudah cukup ya, karena hijaunya ini sudah hijau bagus ya, jadi dengan nitrogen yang cukup. Nah, itu buktinya berarti
pupuk kandang yang sudah diberikan, ya ini banyak nih masih. Nah, ini kandang domba ya, pupuk kandang domba. Nah, ini buktinya masih ada ya, kelihatan. Ya, meskipun belum larut, ada yang sudah mencair, ada juga yang sudah lapuk. Tapi ada yang masih bulat-bulat, itu tidak masalah. Yang penting sudah matang. Ya, artinya matang itu sudah tidak beraroma, tidak berbau, dan bisa langsung diserap oleh akar tanaman nutrisinya. Nah, ini buktinya, bisa kelihatan ya saudaraku sekalian. Ini belum dipupuk tapi sudah bagus. Di musim-musim berikutnya ini akan lebih baik lagi karena dia sudah tersimpan kandungan bahan organik yang banyak yang diberikan pada musim yang sebelumnya. Nah, ketika diberikan terus-menerus secara kontinu, setiap musim diberikan, meskipun ini nanti di musim ke depan bukan buat pembibitan lagi misalnya, tidak masalah, tapi diberikan pupuk kandang secara berkala. Dan setiap musim diberikan berarti kita ada upaya untuk pembenahan tanah. Ya, tanah tersebut semakin baik, maka pertumbuhan tanaman juga akan semakin baik. Karena tempat tinggalnya tanaman itu ada di dalam tanah. Istilahnya rumahnya itu ada di dalam tanah. Ya, masakannya ada di dalam tanah. Nah, maka dari itu tanahnya yang kita perbaiki terlebih dahulu. Ya, kalau tanahnya baik, nanti tanaman juga akan mengikuti pertumbuhannya dengan baik. Ya, meskipun ada serangan hama dan penyakit, dia akan bertahan karena kebutuhan makanan dan buat kekebalan tubuhnya dia biasa buat sendiri, imunisasinya buat sendiri. Karena dia pertumbuhannya sudah mendukung, ada yang dia butuhkan di dalam tanah itu sudah lengkap. Nah, itu maksud saya, yang diberikan nanti ke tanah itu jauh lebih baik ketika tanahnya sudah sehat. Nanti perkembangan tanaman bisa dirasakan, ya, bisa dilihat secara langsung oleh saudaraku sekalian. Ketika diberikan tanahnya mulai sehat, itu pertumbuhannya akan lebih cepat dan lebih sehat. Ya, tanamannya lebih sehat, tanahnya juga nanti semakin lama akan lebih sehat. Ikut seperti itu ya. Ini sementara itu saudaraku sekalian, terima kasih. Semoga bermanfaat.